Halo guys, perkenalkan nama aku Dinda Ayu Aninti Sukma dari Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem periodik unsur. Secara keseluruhan ada 6 teori perkembangan sistem periodik unsur, yaitu yang pertama pengelompokan unsur Lavoisier, yang kedua hukum Triet-Dubiner, yang ketiga hukum Octave-Newlands, yang keempat sistem periodik Mendeleev, dan yang kelima adalah sistem periodik modern Henry Moseley. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam sistem unsur Lavoisier. Pada tahun 1789, Lavoisier mengelompokkan 33 unsur kimia. Pengelompokan unsur tersebut berdasarkan sifat kimianya. Unsur-unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Pengelompokan ini masih terlalu umum karena ternyata dalam kelompok unsur logam masih terdapat berbagai unsur yang memiliki sifat berbeda. Nah, ini adalah kelebihan dari teori Lavoisier, yaitu sudah mengelompokkan unsur yang ada berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Lalu, kelemahan dari teori Lavoisier adalah pengelompokan unsurnya masih terlalu umum. Lalu, kita akan masuk ke sistem unsur periodik yang ketiga, yaitu sistem unsur Triet-Dubiner. Pada tahun 1817, J.W. Dubiner menggolongkan unsur berdasarkan kesamaan sifat yang terdiri dari 3 unsur. Dalam satu triad, massa atom unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata massa unsur pertama dan unsur yang ketiga. Jadi, pembagian unsur pertama dan ketiga rata-ratanya adalah massa unsur yang kedua. Nah, ini adalah contoh dari sistem periodik unsur Triet-Dubiner. Karena di sini Na adalah letaknya di tengah, maka Na merupakan rata-rata massa atom unsur Li dan K. Jadi rata-rata dari 6,941 sama 39,102 yaitu harga ArNa 23,021. Keunggulan dari sistem periodik Triet-Dubiner adalah adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Unsur yang kedua, tengah, merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Selain itu ada kelemahannya, yaitu kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triad tersebut. Kemudian kita akan beralih ke sistem periodik unsur Octave-Newlands. Pada tahun 1866, John A.R. Newlands mengemukakan bahwa unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya mempunyai sifat unsur yang akan terulang pada tiap unsur ke-8. Artinya, unsur 1 mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan unsur ketiga mirip dengan unsur ke-10, dan seterusnya. Namun, gas mulia tidak termasuk dalam pengelompokan unsur, karena pada saat itu belum ditemukan, karena sifat keperiodikan yang berulang sehingga dinamakan hukum Octave. Kelebihan dari sistem periodik Octave adalah sistem ini mempelopori penempatan unsur-unsur yang mirip sifatnya pada satu kolom vertikal. Dan untuk kelemahan sistem Octave adalah sistem ini hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan atau AR yang rendah. Yang kedua, pengelompokan sistem ini terlalu dipaksakan sehingga banyak unsur yang mirip sifatnya. Yang keempat adalah sistem periodik unsur Mendeleev. Pada tahun 1869, Mendeleev dari Rusia mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat kimianya. Dalam waktu yang sama, Lautermeyer menyusun seperti Mendeleev tetapi berdasarkan sifat fisiknya. Pada akhirnya keduanya menghasilkan pengelompokan yang sama. Selain itu, Mendeleev menyisakan ruang kosong untuk unsur yang belum dikenal. Tabel periodik Mendeleev merupakan dasar dari sistem periodik unsur sekarang. Keunggulan dari sistem periodik unsur Mendeleev yaitu peramalan unsur baru, yakni meramalkan unsur beserta sifat-sifatnya. Untuk kelemahannya itu masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar letaknya di depan unsur yang massanya lebih kecil. Dan yang terakhir, kita akan masuk dalam sistem periodik unsur Henry G. Moseley. Oke, sebelumnya kan tabel periodik Mendeleev disebut tabel periodik bentuk pendek. Maka dari itu,
Tabel tersebut disempurnakan oleh Moseley dengan cara menyusun unsur-unsur menurut kenaikan nomor atom dan berdasarkan konfigurasi elektron yang disebut tabel periodik panjang atau biasa disebut dengan tabel periodik modern. Nah, sistem periodik modern tersusun dari baris-baris horizontal yang disebut periode dan kolom-kolom vertikal yang disebut dengan golongan, yang di dalamnya terdapat 7 periode dan 8 golongan. Dalam sistem periodik unsur modern ini terdapat keunggulan, yaitu kenaikan massa atom dan suatu unsur sudah sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Lalu ada kelemahannya juga, yaitu ada unsur yang tidak mirip dengan sifat di bawahnya.